Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, syukur. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini yang hadir itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya dari 20 orang. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Pada pembelajaran daring ini, Bapak harapkan kalian semua tetap semangat ya. Tidak ada yang loyo, walaupun memang di pembelajaran PJJ ini lumayan cukup berat ya, banyak kendala dan sebagainya, tapi harus tetap semangat. Dan juga jaga kesehatan serta terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Bapak ingin mengulas terlebih dahulu materi di pertemuan sebelumnya mengenai permainan bulu tangkis. Coba ada yang tahu tidak materi apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Jenis pukulan. Jenis pukulan, pegangan tangan, Terus sama Posisi berdiri. pegangan raket atau cara memegang raket. Terus yang keduanya posisi berdiri dan langkah kaki. Nah, yang ketiga itu ada jenis pukulan, itu pukulan forehand dan pukulan backhand. Pada materi kali ini kita masih mempelajari permainan bulu tangkis, yaitu melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pukulan servis. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian atau siswa atau peserta didik dapat menganalisis berbagai keterampilan ya, termenggerak servis dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, dapat menjelaskan berbagai hasil analisis. Dari hasil analisis kalian dapat menjelaskan serta melakukan keterampilan gerak servis. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mempraktikkan berbagai hasil analisis keterampilan gerak servis dengan berbagai posisi secara individual ataupun berpasangan. Yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan berbagai hasil analisis keterampilan servis permainan bulu tangkis untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik dalam bentuk permainan yang sederhana dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Dan permainan ini harus menekankan pada nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, sportivitas, dan kerjasama secara berpasangan atau berkelompok. Ya, nah. Adapun penilaian pada pertemuan kali ini ya sama dengan penilaian sebelumnya, yaitu ada penilaian sikap. Terus yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Kita akan mencoba mengamati dan menganalisis video permainan bulu tangkis. Silakan amati mengenai bagaimana cara melakukan servis, terus jenis macam-macam pukulan servis itu seperti apa, dan seterusnya. Ya, kalaupun ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silakan tulis terlebih dahulu. Nanti pada saat Bapak bertanya atau ada forum diskusi, kita diskusikan ya kesulitannya. Video di sini dibaca. Oke. Nah, dari video yang kalian amati, apa sih pengertian dari pukulan servis? Pukulan untuk Memulai. memulai pertandingan dalam permainan bulu tangkis. Pukulan pertama untuk memulai sebuah permainan bulu tangkis. Jadi, nah, pengertian servis atau pengertian pukulan servis ini, pukulan pertama atau pukulan awal untuk memulai permainan
bulu tangkis. Dan biasanya servis ini juga bisa untuk mendapatkan poin dengan shuttlecock diarahkan menjelang ke arah daerah lawan. Pukulan servis itu ada berapa macam sih? Ada 3. 3, apa saja? Servis Forehand panjang, pendek, forehand panjang, sama backhand. backhand. Nah, yang pertama adalah pukulan servis forehand. Pukulan servis forehand ini terbagi menjadi 2. Ada pukulan servis forehand pendek, ada juga pukulan servis forehand panjang, dan yang terakhir adalah pukulan backhand. Oke, untuk pukulan forehand pendek, ini bertujuan untuk apa? Servis forehand pendek biasanya bertujuan sebagai pemasang lawan supaya tak mampu melakukan serangan. Nah, pukulan servis forehand pendek ini biasanya bertujuan sebagai pemasang lawan supaya tak mampu melakukan serangan. Tujuan dari pukulan servis forehand panjang apa? Untuk mengincar ke bagian belakang lawan. Mengincar Daerah bagian belakang lawan. belakang lawan. Nah, ini tuh ya. Jadi forehand panjang ini bertujuannya itu untuk melambungkan kok setinggi-tingginya dan hasilnya jatuh tegak lurus pada belakang garis lapangan tempat lawan. Servis backhand ini bertujuan untuk apa? Dan poin dengan cara sedikit di atas jaring untuk jaminan mencetak skor. Pukulan atau jatuhnya kok ini secara sengaja ditempatkan paling dekat dengan garis serangan pada pemain lawan. Jadi sebisa mungkin kok itu melayangnya sedekat mungkin di atas net. Bagaimana sih cara melakukan servis forehand pendek maupun servis forehand panjang? Forehand pendek dari samping. Forehand panjang, Dari atas. kaki kanannya di belakang, kaki kirinya, kaki yang megang raket kakinya di belakang. Nah, ini kakinya di belakang. Terus aba-abanya itu jauh dari belakang. Kalau untuk backhand bagaimana cara melakukannya? Badannya condong ke depan, bagian yang megang raket kakinya di depan, yang megang kok kakinya di belakang. Nah, supaya kalian bisa memahami bagaimana cara melakukan servis pukulan forehand dan servis pukulan backhand, kita coba perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Oke, pukulan servis forehand adalah pukulan awal dengan ayunan dari belakang. Ya. Jadi forehand hampir sama, mau panjang mau pendek, sebetulnya hampir sama awalannya ayunannya dari belakang. Ya. Yang kedua, setelah kalian memukul, nah pandangan mata ini fokus ke kok atau shuttlecock atau bola, ya. Tangan kiri berada di depan lurus dengan membawa shuttlecock. Video yang kedua, servis forehand pendek. Nah, gerakan dalam melakukan pukulan servis pendek forehand ini hampir sama sebetulnya dengan pukulan servis forehand panjang, tapi pukulan servis forehand pendek ini tidak banyak memerlukan tenaga yang lebih kuat. Perbedaan dari servis forehand panjang dan servis forehand pendek itu apa? Kalau forehand panjang itu aba-abanya lebih jauh. Jauh. Kalau pendek itu dekat. Nah, jadi perbedaan pada servis forehand panjang maupun servis forehand pendek, selain tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, dari mulai posisi tangan, kaki, maupun tubuhnya, yang perbedaan yang paling jelas adalah di mana pukulan servis forehand pendek itu lebih halus dan tenaganya tidak terlalu kuat, ya. Tetapi kalau servis forehand panjang itu dilakukannya menggunakan tenaga, biasanya tenaganya lumayan cukup kuat karena yang pertama koknya harus melambung setinggi mungkin dan diarahkan ke belakang lapangan lawan. Nah, itu perbedaan pada servis forehand panjang dan servis forehand pendek. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara melakukan servis
pukulan servis backhand. Servis backhand ini cara memegang raketnya nih, tangannya juga menggunakan cara pegangan raket backhand. Terus tujuannya ini kalau backhand hampir sama dengan forehand pendek, diarahkan ke bagian depan lapangan lawan dengan tenaga yang secukupnya. Biasanya tidak seperti tenaganya tidak seperti forehand panjang ya, menggunakan tenaga full. Tapi kalau backhand ini biasanya tenaganya tidak terlalu kuat ya. Dan posisi kaki tadi sudah dijelaskan ya, kaki dan tangan ini biasanya sejajar kalau untuk backhand, dan ini biasanya dilakukan pada pemain ganda. Oke, itu ya untuk keterampilan gerak servis. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada, sudah paham ya mengenai keterampilan gerak servis. Nah selanjutnya, nah ini tugas keterampilan. Nah tugas keterampilan ini di mana kalian harus mempraktikkan keterampilan gerak servis forehand panjang dengan cara mengarahkan kok ke dalam lingkaran dengan jarak 5 meter sebanyak 10 kali ya. Yang keduanya adalah mempraktikkan keterampilan gerak servis forehand pendek. Nah ini caranya hampir sama dengan servis forehand panjang, tetapi targetnya yang dirubah menggunakan keranjang. Terus caranya hampir sama, cuma jarak memang ini dikurangi ya, asalnya 5 meter menjadi 3 meter. Cara melakukannya bagaimana? Ini kita lihat. Nah, ini ada video atau gambar ya, nanti Bapak putarkan videonya, cuplikan videonya. Nah. Oke, itu ya. Paham tidak mengenai tugas yang ke-1 dan kedua? Paham. Oke, paham ya. Oke, selanjutnya ini tugas yang ketiga, di mana kalian mempraktikkan keterampilan gerak servis backhand dengan cara mengarahkan kok ke dalam keranjang dengan jarak 3 meter sebanyak 10 kali. Nah ini caranya hampir sama, cuma keterampilan gerakinya yang berbeda, yaitu menggunakan servis backhand. Untuk tugas yang terakhir, ke tugas yang keempat, silakan kalian boleh mencari bantuan, apakah itu meminta bantuan kepada keluarga kalian, apakah adik, kakak atau saudara, atau dengan teman kalian boleh, tetapi tetap harus menjaga ya, menerapkan protokol kesehatannya dengan cara bermain mulai dari servis, terus juga keterampilan gerak yang sebelumnya sudah dipelajari ya. Dan cara memainkannya usahakan bagaimana selama mungkin kok itu tidak jatuh ke lantai. Kita coba lihat ya, kalau sudah paham mengenai tugasnya, kita coba lihat bagaimana cara memasukkan kok ke dalam target berupa keranjang. Nih. Nah, tugas praktik ini seperti biasa didokumentasikan melalui video ya, dan hasil dokumentasinya itu dikumpulkan melalui menu tugas Google Sheets PJOK. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu di mana pengertian pukulan servis ya. Tadi pukulan servis itu suatu pukulan atau suatu keterampilan untuk memulai permainan pada permainan bulu tangkis. Yang kedua adalah macam-macam pukulan servis, yaitu ada
pukulan servis forehand dan juga backhand. Tapi pukulan servis forehand itu dibagi menjadi dua, yaitu mengenai pukulan servis forehand panjang dan juga pukulan servis forehand pendek. Dan bagaimana cara melakukannya, dari bagaimana tadi posisi tangan, posisi kaki, dan juga posisi badannya harus seperti apa. Selanjutnya nanti Bapak share mengenai siswa yang melakukan remedial ataupun pengayaan, dan juga nanti tugasnya untuk remedial dan pengayaan seperti apa nanti Bapak share di Google Sheet ataupun melalui WhatsApp grup ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.